Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dalam mata pelajaran SBK, yaitu kali ini kalian akan belajar mengenai bab 8 ya anak-anak ya, yaitu materinya mengenal tari tradisional. Oke, jika demikian langsung saja, yuk dengarkan penjelasan Miss Rifki berikut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya semuanya? Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini dalam mata pelajaran SBK, materi selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan mengenai materi yang ada di bab 8, yaitu mengenal tari tradisional. Oke, perhatikan baik-baik penjelasan Miss Rifki ya. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Tari tradisional terbagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu tari tradisional folklorik dan yang kedua tari tradisional klasik. Nah, nanti kalian bisa lihat perbedaannya ya setelah mendengarkan penjelasan dari Miss Rifki. Baik, kita mulai terlebih dahulu kepada tari tradisional folklorik ya anak-anak ya. Oke, tari tradisional folklorik adalah tari yang didukung oleh masyarakat atau wilayah adatnya secara turun-menurun ya. Ciri-ciri dari tari tradisional folklorik yaitu sangat sederhana dalam hal koreografinya. Koreografinya yaitu dalam gerak-gerak tarinya ya. Lalu dalam kostumnya dan tentu saja iringan musiknya. Semuanya dalam bentuk yang sederhana atau sangat sederhana. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada contoh-contohnya ya anak-anak ya. Contoh-contoh dari tarinya, yaitu yang pertama tadi tari tradisional ya. Oke, yang pertama tari Sodati Inong, yaitu dari Aceh. Lalu yang kedua ada tari keprajuritan dari Jawa Tengah. Lalu yang ketiga ada tari Janger dari Bali. Nah, itu contoh-contoh tari yang sederhana ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua ya, sekarang tari tradisional klasik adalah tari yang digarap dan dikembangkan di kalangan istana ya. Sekarang tari tradisional klasik tadi yaitu tari tradisional folklorik ya anak-anak ya. Kita looking back dulu sebentar. Oke, ingat ya, yang pertama tari tradisional folklorik dan yang kedua tari tradisional klasik. Kita maju lagi ke bagian tari yang kedua ya anak-anak ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tari tradisional klasik. Apa sih tari tradisional klasik? Oke, tari tradisional klasik adalah tari yang digarap dan dikembangkan di kalangan istana ya, dan memiliki aturan-aturan yang baku dan turun-menurun sampai sekarang. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri tari tradisional klasik yaitu pola gerak, rias, kostum, dan iringan musiknya sudah dibakukan. Apa sih maksud dibakukan itu anak-anak? Yaitu memiliki aturan tertentu polanya ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh semaunya, tidak boleh terserah karena ini lahir dari kalangan istana. Jadi semuanya sudah dibakukan ya. Sudah ada syarat-syarat tertentunya ya anak-anak ya. Ada aturan-aturannya. Oke. Tari tradisional klasik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tari tunggal ya. Tari tunggal adalah tari yang dimainkan oleh satu orang. Contohnya yaitu tari Klono Topeng dari Yogyakarta. Yaitu contoh selanjutnya tari cokek dari Jawa Barat ya. Perhatikan di layar ya anak-anak ya.
Oke, berikut contoh dari tari Klono Topeng ya Nana ya. Berikut gambarnya. Nah, seperti itu. Tentu menggunakan aksesoris yang namanya topeng. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu tari berpasangan ya. Kalau yang tadi tari tunggal, nah yang kedua tari berpasangan. Apa sih tari berpasangan itu? Tari berpasangan adalah tari yang dimainkan dua orang atau lebih secara berpasangan dan saling merespon ya. Nah, contohnya yaitu tari Cakalele dari Maluku ya. Lalu contoh tari dari Atri Legong ya dari Bali. Nah, ini ada gambarnya ya Nana ya. Contoh tari Cakalele yaitu dari Maluku. Nah, ini berpasang-pasangan ya Nana ya. Kenapa berpasang-pasangan? Agar bisa saling merespon gerakan tarinya. Seperti itu ya Nana ya. Oke, contoh yang ketiga. Tadi yang pertama Miss Rifki ulangi lagi tari tunggal, lalu yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga tari massal. Apa itu tari massal? Nah, tari massal adalah tari yang dimainkan oleh beberapa orang atau banyak orang secara bersamaan atau secara berkelompok ya. Contohnya tari Serimpi dan Bedaya dari Surabaya. Nah, itu contohnya Nana ya, bisa kalian lihat sendiri di layar. Contoh dari tari Serimpi. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang masuk kepada jenis tari tradisional Indonesia. Jenis-jenisnya atau nama-namanya yaitu tari payung. Nanti untuk keterangan lebih detailnya kalian bisa baca sendiri ya Nana ya di layar yang telah Miss Rifki sajikan untuk kalian. Nah, tari payung merupakan tarian yang melambangkan kasih sayang ya Nana ya. Tarian ini dilakukan dengan menggunakan payung sebagai instrumen pelengkapnya. Tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ini biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penari yang dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita. Nah, tarian ini mencerminkan pergaulan muda-mudi sehingga penggunaan payung ini bertujuan untuk melindungi ya, itu filosofinya ya Nana ya, maksudnya ya. Jadi penggunaan payung ini bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal yang negatif atau yang jahat. Nah, itu ya Nana ya, untuk keterangan lebih detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Oke, selanjutnya tari selanjutnya yaitu tari Jaipong ya. Tari Jaipong merupakan tarian tradisional dari Jawa Barat anak-anak ya. Tari Jaipong merupakan penggabungan beberapa seni tradisional seperti pencaksilat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Contoh tari selanjutnya yaitu tari bedaya ya, merupakan bentuk tarian klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan keraton-keraton pewaris tahta Mataram ya. Tari bedaya ini dilakukan secara gemulai dan meditatif ya, dengan iringan gamelan minimal di sebagian besar repertoarnya ya. Penarinya kebanyakan terdiri dari wanita ya Nana ya. Oke, untuk penjelasan secara detailnya kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya tari gandrung Banyuwangi ya. Merupakan tarian gandrung Banyuwangi ya, pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur ya. Rasa syukur siapa? Yaitu masyarakat pasca dilakukannya panen. Nah, mereka melakukan tari gandrung Banyuwangi ketika setelah panen ya Nana ya, masa panen selesai. Nah, mereka mengadakan tarian gandrung Banyuwangi ini. Oke, selanjutnya tari Saman ya. Seperti yang kalian telah ketahui ya, di sekolah kita SMP ada ekskul yang namanya tari Saman ya. Mungkin dari beberapa kalian yang putri ada yang mengikutinya ya Nana ya. Merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh ya Nana ya. Sair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo ya. Selain itu biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, itu ya Nana ya. Untuk penjelasan lebih detailnya kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tari kecak. Ya, mungkin ini tidak asing lagi ya bagi kalian ya. Pasti kalian tahu. Tari kecak merupakan tari yang berasal dari Bali ya. Tarian tersebut menggambarkan tentang cerita pewayangan ya, khususnya cerita Ramayana yang dipertunjukkan dengan
seni gerak dan tarian. Jadi kombinasi ya, ada dramanya, ada kisah cerita Ramayananya, dan juga tentu ada seni gerak tariannya. Oke ya, Nana ya. Semoga kalian paham sampai di sini. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa list nama-nama tarian yang Miss Rifki rampungkan untuk kalian, buat untuk kalian di data untuk kalian ya, Miss Rifki data ya. Oke, nama tariannya di sini ada, asal daerahnya ada. Nah, level tarinya itu maksudnya, Nana ya, agar kalian paham. Maksud dari level tari yaitu gerakannya ya, Nana ya, gerakannya apakah itu merendah, meninggi atau sedang. Nah, gerakannya itu misalkan kalau pola tari tari saman, nah itu kan rendah karena dia mainnya itu seringnya bersila ya, atau duduk seperti itu. Itu contoh dari maksud dari level tari ya, Nana ya. Adapun misalkan contoh tadi dari tari topeng ya, tari topeng itu level tarinya. Nah, level tarinya itu berdiri. Kenapa? Karena dia seringkali dimainkan dengan cara berdiri ya, beda dengan tari saman ya, seperti itu, yang seringkali duduk atau bersila, sedangkan tari topeng atau tari payung itu berdiri ya. Bisa juga dalam level tarinya sedang, dan juga bisa dalam level tari yang tinggi, seperti itu maksudnya ya, Nana ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, Nana ya. Oke. Selanjutnya, nah ragam gerak, kita masuk kepada ragam gerak dan fungsi tari tradisional ya. Nah, di sini kalian perlu ketahui ya, anak-anak ya, selain ragam gerak dan irama, dalam seni tari juga dikenal sebagai bentuk atau pola tari ya. Arti dari bentuk atau pola tari yaitu kandungan maksud ya. Pola tari itu maksudnya tema ya. Tema itu sangat penting ya. Harus ada dalam mengadakan atau dalam melakukan suatu tari tradisional ya, karena tema itu nanti yang membuat penonton itu mengerti, oh ini tari tentang apa. Nah, seperti itu. Oh, ini tari misalkan tari tentang hewan ya, mungkin tari tentang angsa dan sebagaimana dan lain-lain ya. Nah, di sini perlu ada yang namanya tema pada tari, agar apa? Sekali lagi, agar nanti penontonnya mengerti maksud apa yang terkandung di dalam dari tari yang ditampilkan ya. Misalkan contohnya untuk menggambarkan kehidupan seekor kijang. Nah, sebuah tari diberikan tema kijang dan gerakan. Tentu bagian yang mendukung selain dari tema, misalkan tarian kijang. Nah, tentu instrumennya pun atau kostumnya yang mewakili seekor kijang. Seperti itu ya, Nana ya, agar penonton itu mengerti dan lebih paham seperti itu dengan tari yang dibawakan gitu ya, Nana ya. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam gerak tari ya, Nana ya, macam-macam gerak tari dari daerah Jawa ya. Nah, di sini ada terbagi menjadi ragam gerak tangan dan ragam gerak kaki. Apa-apa saja namanya? Oke, perhatikan ya, Nana ya. Baik, yang pertama ragam gerak tangan, ada yang namanya ngeruji atau ngerayung ya, Nana ya. Yang kedua ada yang namanya nyempurit. Nah, yang ketiga ada yang namanya nyekiting. Nah, itu untuk ragam gerak tangan. Adapun ragam gerak kaki ada yang namanya lumaksono, ada yang namanya srisik ya, ada yang namanya kengser. Nah, itu ya, Nana ya, macam-macam gerak tari dari daerah Jawa ya, ragam gerak tangan dan ragam gerak kaki. Oke, sekarang fungsi tarian. Apa saja fungsi tarian? Yang pertama sebagai sarana keagamaan, yang kedua sebagai sarana upacara adat, lalu yang ketiga sebagai sarana pergaulan, lalu yang keempat sebagai seni tontonan, bisa juga sebagai seni hiburan ya, Nana ya, hiburan masyarakat. Oke. Sampai di sini apa yang Miss Vivi jelaskan mengenal tari tradisional yang ada di Indonesia ya. Baik, adapun latihan soalnya kalian bisa lihat sendiri di layar ya, seperti biasa. Nanti kalian kumpulkan di GCR ya, Nana ya. Good luck everyone and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.